Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 30, Fiqhul Masyairi, fikih perasaan. Ya. Perasaan pun juga pakai fikih, Pak Susanto. Fikih itu kan artinya ilmu ya, ilmu. Ya. Qala al-muallifu ghafarallahu lahu, kulluna ya'riful halal wal haram. Kita semua mengenal halal dan haram. Wa hadza yusamma fiqhal ahkam syar'iyyah. Hal ini dinamakan fikih hukum syar'i. Hukum syar'i itu kan ada 5 ya. Hukum syar'i itu ada 5: halal, haram, ya, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian apa? Mustahab atau sunnah. Nah, kalau halal haram itu dinamakan fikih tentang hukum syar'i. Lakin hunaka naw'un akhar min al-fikhi. Tetapi di sana ada jenis lain tentang fikih. La yaqillu ahammiyatun an fikil ahkami. Yang urgensinya itu tidak kalah dari fikih mengenai hukum-hukum syar'i. Yusamma fiqhal masyairi zaujiyah, dinamakan fikih perasaan antara suami istri. Fiqhal masyairil usariyah, fikih perasaan dalam berumah tangga. Fiqhal ishratiz zaujiyah, fikih yang membahas tentang interaksi antara pasangan suami dan istri. Qala al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah ya, menjelaskan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ra'sah faqala bal ana wa ra'sah. Jadi ada satu hadis menjelaskan bahwa Aisyah sedang sakit kepala. Ya, Aisyah sedang mengalami pusing, kepalanya sakit radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah mengatakan wa ra'sah, aduh kepalaku kok sakit. Faqala, mendengar itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian menanggapi. Beliau juga mengatakan bal ana wa ra'sah, bahkan saya juga sakit kepala ini. Begitu. Jadi yang sakit kepala kan Aisyah. Waktu itu Nabi Muhammad menanggapinya dengan perasaan yang sama. Saya juga sakit kepala, sama dengan kamu. Maksudnya al-waja'ul qawiyyu bi ana dunaki fata'assi bi wala fala tashtaki. Tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya juga sakit kepala, itu ada 2 arti. Arti yang pertama, al-waja'ul qawiyyu bi ana dunaki fata'assi bi fala tashtaki. Artinya al-waja' sakit, al-qawi yang berat, bi padaku, ana dunaki. Ya. Artinya saya masih ada di masih lebih ringan. Fata'assi bi fala tashtaki. Maka teladanilah aku dan jangan mengeluh. Maksudnya begini, kalau arti yang pertama, Aisyah istri Nabi SAW kan mengeluhkan sakit kepala. Nabi Muhammad menanggapi, saya juga sakit kepala, saya sabar, saya tidak mengeluhkan selama ini, maka kamu juga sabar, jangan mengeluh, kan gitu. Jadi sebenarnya sama-sama sakit, tapi Nabi Muhammad tidak mengeluh. Di situ dalam cerita ini Aisyah mengeluh dengan mengatakan wa ra'sah. Ya, Nabi kemudian menanggapi bal ana wa ra'sah, saya juga sakit kepala. Ya kamu sabarlah. Ya, tiru saya, teladani saya, jangan mengeluh. Ini arti yang pertama. Wa yaluhu li fihi ma'nan akhar. Kata Ibnu Qayyim, akan tetapi terlintas juga menurut saya makna yang lain, arti yang kedua. Wa huwa, yaitu annaha kanat habibata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah adalah
wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bal kanat ahabban nisa'i ilaihi 'alal itlaq. Bahkan bisa kita katakan secara mutlak Aisyah adalah istri yang paling dicintai dibandingkan istri-istri yang lain. Falamma ishtakat ilaihi ra'saha, pada saat Aisyah mengeluhkan sakit kepala kepada Nabi SAW, akhbaraha, maka Nabi SAW menyampaikan juga, menanggapi, anna bimahalliha minal alami mithlul ladhi biha, bahwa sakit yang beliau alami, ya, sakit yang dirasakan Aisyah itu juga beliau rasakan sama, ya. Wa hadza ghayatul muwafaqati minal muhibbi wa mahbubihi. Ini adalah puncak muwafaqah, itu sesuatu yang dirasakan sama antara orang yang mencinta dan yang dicinta. Yata'allamu bi ta'allumihi, ikut merasakan sakit yang diderita orang yang dia cintai. Wa yusarru bisururihi, dan ikut merasakan senang ketika yang dia cintai sedang senang. Ini namanya fiqhul masyair. Apa? Fikih perasaan. Jadi saking cintanya Nabi SAW kepada Aisyah, sakit yang dialami Aisyah pun ikut dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang ini memungkinkan nggak yang seperti ini? Ya sangat memungkinkan kalau memang cintanya betul-betul kuat. Jangankan antara suami dan istri, dan itu yang tidak ada hubungannya, kekerabatan, nggak ada ikatan kekeluargaan saja, Nabi Muhammad mengatakan apa? Seperti satu tubuh. Kalau yang lain merasakan sakit, kita juga ikut merasakan sakit. Itu permisalan untuk sesama orang beriman. Ini nggak ada hubungan kekeluargaannya loh, tidak ada ikatan kekerabatan. Ya, saudara kita di Kalimantan sedang susah, kita ikut susah. Saudara kita seiman, misalkan di Sumatera sedang senang, kita ikut-ikutan senang. Itu satu tubuh, apalagi suami dan istri. Maka secara prakteknya dan juga syai'un musyahad, itu sebuah fakta dan kenyataan. Kalau cinta itu betul-betul ada saat istri sedang susah, ya sedang banyak pikiran, suami pun ikut merasakan susah. Sebagaimana seorang suami yang sedang susah punya banyak pikiran, ya kan? Istri pun ikut merasakan susah juga. Baik, ini Ibnu Qayyim yang bilang, ya Ibnu Qayyim yang menyatakan hatta, sampai idza alamahu udhun, sampai apabila dia merasa sakit salah satu anggota tubuhnya, min a'dha'ihi, dari anggota-anggota tubuh yang ada, alamal muhibba dzalikal udhu bi'ainihi, maka orang yang mencintainya itu ikut merasakan sakit tepat pada anggota tubuh yang dia rasakan sakit itu. Kan itu. Ini kata Ibnu Qayyim, wa hadza min sidqil mahabbati wa safa'il mawaddati. Ini termasuk bukti kebenaran cinta dan bening atau bersihnya kasih sayang di antara mereka. Jadi contohnya begini, ada dua orang yang saling mencintai, suami istri lah. Suaminya sakit gigi, maka istrinya juga ikut sakit gigi. Jadi zalikal udwi bi'ainihi, ya, anggota tubuh itulah yang ikut merasakan sakit. Sebaliknya juga kalau misalkan seorang istri sakit kepala, seperti dalam cerita Aisyah radhiyallahu anha ini, Nabi Muhammad pun ikut merasakan sakit kepala. Fal ma'nal awwalu, arti pertama untuk sabda Nabi alaihi salatu wasalam, yufhamu, bisa difahami, annaka la tashtaki, baik, annaki la tashtaki wasbiri. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad berpesan kepada Aisyah, kamu jangan mengeluh, tapi sabar. Fabi minal muji'i mithlu ma biki,
sakit yang sedang saya alami sekarang itu sama juga dengan sakit yang kamu alami, tapi saya sabar, saya tidak mengeluh. Fata'assi bi fi sabri wa adami syakwa, maka engkau harus meniru saya, bersikap sabar dan tidak mengeluh. Wal ma'na tsani, makna yang kedua, yufhamu, bisa difahami, i'lamuha bisidqi mahabbatihi laha, bisa difahami bahwa di situ ada pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul cinta kepada Aisyah. Maksudnya apa? Ungguri quwwata mahabbati laki, maksudnya apa? Coba lihatlah betapa kuatnya cintaku kepadamu. Kaifa wasaituki fi alamiki wa wajai ra'siki, bagaimana saya berusaha untuk ikut merasakan sakitmu dan merasakan pening yang ada di kepala. Falam takuni mutawajji'atan wa ana salimun minal wajai, enggak mungkin kamu sakit kemudian saya tidak ikut merasakan sakit. Bal yu'limuni kama yu'limuki, tetapi apa yang membuatmu sakit itulah juga yang membuat aku sakit. Kama yasurruni ma yasurruki, sebagaimana kalau ada sesuatu yang membuatmu senang maka saya juga ikutan senang. Kama qila, seperti seorang penyair mengatakan, wa inna aulal baraya antuwasiyahu inda sururil ladhi wasaka fil hazani, dan sesungguhnya orang yang paling engkau cintai itu adalah antuwasiyahu inda sururi, engkau ikut merasakannya, engkau ikut merasakan senang dengannya. Alladhi wasaka fil hazani, sebagaimana dia ikut merasakan sedih bersama denganmu. Baik. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan, wala tajidu imra'atun halawatal imani hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan di sini dalam catatan kaki, disahihkan oleh Al-Hakim, Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani, wala tajidu imra'atun, dan seorang perempuan tidak akan mungkin bisa merasakan halawatal iman, manisnya iman, hatta tuaddiya haqqa zawjiha, sampai dia benar-benar bisa menunaikan hak suaminya dengan sempurna. Baik, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi intinya apa? Intinya kita dalam dalam hidup berumah tangga, ya, berusaha untuk saling memahami perasaan pasangannya, begitu ya, berusaha untuk memahami perasaan pasangannya, ditambah dengan poin-poin sebelumnya seperti berprasangka yang baik, berpikir positif dan lain-lain. Jadi kalau misalkan seorang suami itu sedang senang, istri pun ikut senang. Kalau suami sedang susah, maka istri juga memahami, oh suaminya sedang susah, maka dia berpikir bagaimana caranya untuk membantu suaminya menghadapi kesusahan itu. Nah, kalau sebaliknya pun demikian, ketika seorang istri sedang sakit, ya kemudian mengeluh, ya jangan dimarahin. Seorang istri sakit, kemudian dia sambat, wah kepalaku sakit, kakiku begini, aduh wetengku, pokoknya cuma sambat mengeluh, aku kesel, aku ngini. Ya sebagai seorang suami jangan kemudian marah, kemudian ngomong terus, sambat terus, mbok pikir wetok sing kesel misalkan. Namanya kamu aja yang capek, namanya kamu aja yang susah. Tidak seperti itu ternyata. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dengan mengatakan bal ana warasah. Pokoknya kamu sakit, saya juga ikut merasakan sakit. Ya kan? Kamu sedang pusing, saya juga berusaha untuk untuk pusing, bukan? Saya juga berusaha untuk memahami kalau kamu sedang pusing. Pokoknya kamu susah, aku ya susah. Kau senang, aku ya senang. Kan itu. Itu tandanya cinta. Baik, di dalam hadis ini disebutkan seorang wanita dalam menjadi seorang istri, ya, itu tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai dia bisa menunaikan hak suaminya dengan sebaik-baiknya. Dan itu terbukti, dan harus ada buktinya. Buktinya apa? Ketika seorang istri merasa tidak mampu secara maksimal untuk melayani, untuk membahagiakan, untuk
menunaikan hak-hak suaminya, perasaannya udah nggak tenang. Ya. Perasaan seorang istri tidak akan tenang. Perasaan seorang istri merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Bukan kemudian santai-santai saja. Dia nggak maksimal menjalankan tugas sebagai seorang istri, kok biasa-biasa aja. Ya, ini berarti belum merasakan manisnya iman kan itu. Tapi kalau misalkan dia sudah maksimal sampai suaminya puas, sampai suaminya senang dalam hal apapun itu ya, puas dengan pengelolaan keuangan, puas dengan penataan ruang dan rumah, puas dengan perhatian kepada anak-anaknya. Misalkan seorang istri dia merawat anaknya ya didusi, anaknya ya dimandikan, ya bersih, ya rapi, ya. Kemudian kalau misalkan suaminya pulang kerja, anaknya masih kecil sudah menyambutnya dengan doa, ya. Ketika melihat suaminya itu terpuaskan dalam semua hal yang kaitannya dengan rumah tangga, kemudian istri senang sekali, istri plong, istri merasa bahagia. Itulah tanda dia bisa merasakan manisnya iman. Sebaliknya kalau dia tidak maksimal kemudian merasa bersalah, merasa kurang, merasa tidak maksimal dan perasaannya tidak tenang, itu justru menunjukkan bahwa dia memang istri yang baik kan itu. Kalau tidak baik ya dia biasa-biasa aja. Mau lihat suaminya tidak terawat, mau lihat suaminya lapar, lihat suaminya capek, lihat suaminya ini segala macam, malah asik main HP misalkan. Karena ada kasus sampai istrinya dibunuh, ya enggak? Ya kan, istrinya sampai dibunuh karena suaminya pulang kerja capek, rumah nggak teratur, rumah nggak terawat, ternyata asik main handphone, ya sudah dipukul, dianiaya sampai dibunuh itu, naudzubillah. Baik. Qala al-muallifu wal masyairu min haqqi kilat tarafaini. Ya. Yang namanya memahami perasaan itu adalah hak untuk kedua belah pihak. Az-zauji waz-zaujati, suami maupun istri, tijahal akhari, terhadap pasangannya. Wa katsirun minal azwaji, banyak sekali para suami yushbi'u ahadahuma al-akhar. Ya, rata-rata suami lah. Walaupun ini untuk kedua-duanya, tapi rata-rata kaum suami itu berusaha untuk yushbi' itu mengenyangkan, ya, mengenyangkan. Ahaduhumal akhar, satu untuk yang lain, jinsiyan wa ghazaiyan, yang dipuaskan, yang diusahakan, yang diupayakan adalah kesenangan jinsiyan wa ghazaiyan, kesenangan jinsi dan makanan, artinya materi dan makanan. Rumahnya dibuatkan, ya, uang bulanan juga di cukup-cukupan bahkan lebih, ya, kemudian pakaian, kendaraan dan segala macam. Lakinnahu, akan tetapi, yuftiruhu, tetapi dia yuftir itu dari fakir, kurang, tetapi dia kurang dalam hal apa? Atifiyan, dalam hal kasih sayang, wahissiyan, secara pergaulan fisik itu maksudnya ketemu secara langsung, wa ma'nawiyan, dan juga perhatian. Pokoknya cara berpikirnya, sudah kamu kan sudah tak kasih rumah, kamu tak kasih usaha, wes cukup gitu. Sama juga sebaliknya seorang istri, dia merasa sudah masak, sudah nyuci, udah nyetrika, udah bersih-bersih, terus akhirnya ditinggal. Suaminya datang makan nggak ditemenin, suaminya makan nggak diambilin, suaminya pengen minum nggak disiapin, ya. Tetapi yang diinginkan itu atifiyan, hissiyan, ma'nawiyan, bukan cuma sekedar masak, bukan cuma sekedar piring dan gelasnya bersih, ya. Tapi lebih dari itu, suami datang tawarin makan, disendokkan, bahkan ditemani, sebagaimana seorang istri itu makan ingin ditemani suami, suami pun makan ingin ditemani istri. Tapi kalau misalkan si suami bilang, aku rasa dikancani, gimana juga? Nggak, karena ada tipe begitu, Mas Danu. Ada tipe itu, wallahu alam, ya. Saya ketemu sama orang seperti itu, dia ngaku kok jujur,
tipenya pokoknya makan ragilem dikancani sapa wae, bukan cuma sama istrinya. Dia pengen makan itu ya makan sendiri. Kata dia makan itu privasi katanya. Tambah terus. Gimana Mas Danu kalau ada kasus seperti itu? Oh, malah cocok ya? Malah Danu. Nah itu tadi kita pakai fikih masyair, pakai fikih perasaan. Kita jangan cuma egois, maksudnya misalkan si A seorang suami, dia punya pemahaman, artinya yang dia jalani itu naik makan ya sendirilah, katanya privasi, jadi mau nyendok mau makan segala macam dia nggak pakai kan itu. Atau misalkan dia nggak senang lagi makan kok diajak bicara misalkan, jadi dia bilang nggak, saya makan sendiri aja, gue neng kamar baik misalkan. Nah kalau ada orang bertanya seperti itu, jawabannya gimana Mas Den? Jawabannya ya sakar. Ya ini yang bertanya yang laki-laki. Nah di situ kita jawab begini, itu kan perasaanmu. Kita jawabnya begitu, itu kan perasaan yang jenengan. Coba jenengan juga mengukur perasaannya si istri. Kalau ternyata istri mentalnya siap untuk dibegitukan, ya nggak ada masalah, ya kan? Kalau misalkan si istri bisa memahami, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata istri tipenya baperan, istri tipenya sensitif, istri tipenya itu gampang mikir misalkan, terus akhirnya mikirnya yang macam-macam. Ibu juga serah seneng, aku serang ini segala macam. Nah, kalau istri panjenengan tipenya seperti itu, ya jenengan sing sabar, serah apa lah dikancani istri. Kan itu. Nek sekali-kali lagi pengen makan sendiri, makan di luar aja. Ya toh. Abu Alifan mau tadi yang jawab. Oh masih sama gitu. Atau kalau pas lagi pengen makan sendiri kan ada tipe seperti itu kok, dia pengen makan tuh privasi. Ya udah, kadang yang nggak usah cerita sama istri juga. Dan ini tadi kan tipenya perasaan nih, sensitif ya kan. Terus kira-kira boleh acara opo ya kan, terus pas mangkat taklim mau pas kerja bakti kan. Udah cari rumah makan sendiri, terus makan sendiri, nikmati itu privasinya panjenengan itu ya kan. Tapi terus terang ada orang seperti itu. Punya kenalan seperti itu nggak Mas Heru? Nah jenengan kan ya, jenengan ini makan bakmi, ini orang ngejak aku Pak Dadang ya rata enak itu. Kita nggak pernah Mas Heru makan besar juga sendiri itu, rata enak Mas. Rano sen dijak ngobrol, rano sen dijak saingan tuh Pak Dadang. Ini Pak Dadang ini. Kalau makan sendiri satu piring nggak enak, tapi kalau misalkan Pak Dadang Mas Heru kali kula misalkan ya kan, itu ono saingannya juga oke-okean tuh tanduk barang ini ya. Ono saingannya itu enak gitu. Jadi begitu Mas Danu ya. Jadi kita berusaha untuk memahami perasaan pasangan. Kalau memang sekali lagi kalau si istri itu mentalnya siap, ya kan, nggak bakalan ada masalah. Bahkan sudah ngomong baik-baik, salah apa Mas, yang penting aku tak masak segala macam pun mau jenengan. Nah, yang penting gue seneng. Di sini kan berarti istri yang berusaha memahami perasaan suami. Jazakallah khairan. Tapi kalau ternyata istri kita ke orangnya sensitif, gampang mikir, ya kan, nanti khawatirnya dia berprasangka buruk, ya kita yang ngalah. Ya sudahlah, kalau pas sarapan, ya kan, makan di rumah bareng sama istri. Pas makan siang silakan balas dendam, gitu. Makan sendiri lah, gitu aja. Mocok, gitu. Intinya ngetrik. Nah, gitu. Baik. Qala al-faqihul imamu Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai at-Tabi'i, meninggal tahun 96 Hijriah, seorang tabi'in. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, sering disebut Ibrahim an-Nakhai, mengatakan kanu yaqulun qaulur rajuli limra'atihi inni uhibbuka tarafun minas sihri. Ya, mereka para ulama salaf dulu. Berarti yang dimaksud siapa ini kalau Ibrahim bin Yazid meninggalnya tahun 96 Hijriah? Beliau seorang tabi'in, terus beliau mengatakan mereka dulu, yang disebut mereka siapa? Berarti siapa? Sahabat, jelas. Para sahabat itu dulu mengatakan seorang suami yang menyampaikan kepada istrinya, inni uhibbuka, aku cinta padamu. Mereka mengatakan tarafun minas sihri, itu bentuk sihir sebenarnya.
Ya, bentuk sihir. Yang dimaksud sihir itu apa? Bukan sihir yang dilarang, sihir yang diharamkan itu. Ya, begitu. Karena inna minal bayani la sihra. Nabi Muhammad mengatakan inna minal bayani la sihra. Kadang-kadang yang namanya omongan orang dan kata-kata itu bisa menyihir. Sebenarnya sudah jadi bahasa Indonesia itu menyihir. Menyihir itu apa maksudnya? Mengkondisikan, menguasai dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ternyata sepatah kalimat atau satu kalimat yang diucapkan suami itu efeknya positif sekali. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Hanya mengatakan ini uhibbuka, aku sayang kamu. Begitu. Jadi sebenarnya bukan lebay-lebayan ini, ya. Bukan gombal-gombalan. Ya, yang digombalin juga seneng kok sebenarnya, ya. Yang digombalin juga seneng ketika misalkan seorang suami mengatakan istrinya, kamu kok cantik ya, kan itu. Terus gombal kamu. Itu bukan karena nggak mau, itu sebenarnya minta dipuji lagi. Ya betul Mas Sigit. Nah, minta diteruskan kan gitu. Kamu cantik ya pagi ini. Wah, masnya ya. Tenang gitu. Oh rasa wes to, tenang. Ya, dilanjut maksudnya. Sebagaimana halnya juga ketika seorang istri memuji suami, ketika seorang istri itu bangga, wah memang kamu laki-laki sejati, kamu laki-laki jantan, kamu laki-laki gagah, kamu suami yang tidak pernah mengecewakan misalkan. Ya itu juga sama juga tarafun minas sihri. Uhibbuki kalimatun laha ta'thirus sihri fi syakhsi. Kata-kata uhibbuka atau uhibbuki sama ya. Karena kalau bahasa Arab kan ka dan ki beda, laki-laki perempuan. Kalau bahasa Indonesia kan aku sayang kamu. Pakai bahasa Inggris boleh nggak? Ya boleh aja, I love you. Wong bahasa Inggris itu juga ciptaan Allah kok. Ya. I love you. I love you misalkan ya kan. Ah itu. Betul itu. Paham buat ini. Ya diajari Mas. Tomorrow. Tomorrow. Iya. Yeah. Tapi kelihatannya kalau bahasa Jawa ya enggak waku ya kalau pakai bahasa Jawa saja. Misalkan aku sayang kamu bahasa Jawa ya apa? Pak Susanto. Dioper. Iya. Aku Susanto marang kowe ya. Bukan aku Sutrisno. Sutrisno Pak Tris ya. Baik. Idza kharajat, tapi ada ketentuannya. Idza kharajat min qalbin sadiqin. Ya, kata-kata uhibbuk, aku cinta kamu, aku sayang kamu itu punya pengaruh, akan bisa memberikan dampak yang baik jika kharajat apa? Keluar min qalbin sadiqin, dari hati yang tulus ya. Tapi kalau cuma tidak tulus ya hambar rames ya kan. Hatta ma'al bahaimi al-ujumi wal haywanati, bahkan sekalipun kata-kata ini kita tujukan kepada binatang ternak ya, al-ujmi ini yang nggak bisa berbahasa manusia, wal haywanat dan hewan. Idza ahabbaha min qalbihi, kalau seseorang itu cinta kepada hewan itu betul-betul dari hati, atharatil mahabbatu fi tab'il haywani wa khuluqihi, itu memberikan pengaruh pada tabiat hewan dan perilakunya. Wa hadza musyahadun malmus, ini betul-betul disaksikan dan nyata. Orang yang memelihara kambing, kemudian dia perlakukan kambing itu seperti keluarganya ya, dipanggil namanya, dijak ngomong, rasa kono. Saya pernah melihat peternak kambing kayak gitu, dijak ngomong ya, gimana ya lu benar disuruh duduk dia bisa paham, cukulat. Sebenarnya kambingnya ya lama-lama itu, dan itu. Ini yang ternak sapi begitu nggak itu Pak Kahir, pripun Pak Kahir? Yang beliau sampaikan betul nggak ini? Betul ya? Maksudnya pelihara ayam, pelihara burung, pelihara sapi, pelihara kambing, pelihara ikan, pelihara apapun itulah. Termasuk juga pelihara tanaman kalau nggak salah ya. Tanaman, pohon itu kalau memang disikapi. Nah ini tanya sama Mas Nur ini. Terus bukan Mas Nur ini yang beliau sampaikan. Kalau beliau mengatakan hadza musyahadun malmus. Musyahad itu artinya nyata.
disaksikan betul, malmus itu dirasakan. Jadi ketika kita senang, jangankan kepada orang, kepada binatang saja, beliau mengatakan itu, contohnya binatang atau hewan ternak, itu kalau kita betul-betul sayang, dia terus perilakunya manut dan jinak. Gitu. Betul nggak Pak Safari ya? Punya pengalaman Pak Safari? Kambing, sapi atau apa? Ayam. Oke. Baik. Satu lagi, qalatil faqihatu Ummu Darda at-tabi'iyyah rahimahullah. Al-faqihah Ummu Darda at-tabi'iyyah. Baik, rahimahullah mengatakan awsani habibi Abu Darda radhiyallahu anhu al-athar. Baik, ini Ummu Darda yang istri kedua ya. Wallahu a'lam, nanti kita cek lagi. Beliau mengatakan suamiku, kekasihku Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau menyebut suami sebagai apa? Habibi. Kan itu. Habibi itu apa? Kekasihku, kan itu. Ya sayangku, kan itu. Habibi itu ya jadi bahasa sehari-hari beb itu ya kan, habib, beb. Gitu. Habib, baik, wallah habibati. Dan jadi ini bukan masalah swasah, karena ada swasah ngono barang wis tuwek. Ya, Rasulullah aja kalau manggil istri-istrinya juga ada panggilan-panggilan sayang ya kan, bukan sama Aisyah, semua istrinya juga dipanggil dengan panggilan yang menunjukkan sayang. Gimana Pak Dingin? Pak Dingin nanti pulang beb. Masya Allah, memang kalau memang sudah terbiasa seperti luar biasa. Beberapa kali itu saya menyaksikan, mendengar secara langsung kakek-kakek, nenek-nenek itu loh, sudah sepuh semua, tapi panggilannya tetap sayang gitu loh. Gitu yang jadi ya rada risih kan. Risihnya mungkin karena kita belum bisa seperti dia gitu aja, bukan karena itu sesuatu yang jelek kemudian kok perlu diingkari, enggak, tapi kayak aneh gitu aja, suami istri sudah kakek-kakek, neneknya sudah panggilannya eyang katanya. Tapi kadang-kadang bilang sayang kok. Nggak disingkat kadang-kadang. Bisa jadi yang itu panggilnya eyang ya kan. Ya yang itu, yang ternyata yang kagum, yang putri ya bisa juga. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.